Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi kepingan kebenaran, hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Nah, materi ini berasal dari buku The Handbook of Global Communication and Media Ethics. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya juga akan memaparkan pengantar yang akan mengantarkan kita ke pembahasan nanti. Di dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man, Charles Darwin menyatakan bahwa DNA mitokondria dan kromosomia pada manusia tidak akan pernah berubah dari generasi ke generasi. Nah, pada saat itu, pernyataan dari Charles Darwin ini dianggap sangat berani. Kenapa? Karena saat itu tidak ada satupun catatan fosil yang menyatakan atau yang mendukung pernyataan dari Charles Darwin tersebut. Tetapi pada tahun 1970-an, pernyataan Charles Darwin ini diperkuat oleh hasil studi DNA mitokondria yang dilakukan di Amerika Serikat. Berdasarkan studi DNA mitokondria di seluruh dunia menghasilkan semua manusia memiliki keterlibatan satu sama lain. Nah, hal ini dikaitkan atau dihubungkan dengan dari mana nenek moyang kita berasal dan dari mana mereka dan kemana saja mereka berpergian. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan pertama. Di mana pembahasan pertama ini ialah apa sih hubungannya dengan nilai-nilai universal. Oke, berdasarkan dari studi DNA mitokondria di seluruh dunia tadi, ada satu hal yang pasti antara manusia, yaitu antara manusia ini secara genetik saling terkait. Nah, pengertian universal yang paling mendasar menurut Oppenheimer yaitu pada akhirnya manusia merupakan produk evolusioner yang sama seperti hewan dan akan terus demikian. Mudah-mudahan kita akan menyadari ini sebelum terlambat. Nah, maksud dari pendapat Oppenheimer tadi yaitu manusia ini berbagi kesetaraan dan nilai intrinsik sebagai manusia. Nah, nilai intrinsik sebagai manusia yang dimaksud di sini ialah manusia hanya hidup sekali. Oleh karena itu, mereka merasa selalu dihormati. Nah, manusia atau semua manusia memiliki nilai intrinsik sebagai manusia ini. Mereka juga berbagi konstitusi genetika yang lebih dalam daripada ras, jenis kelamin, dan atribut fisik. Nah, atribut fisik yang dimaksud ialah kemanusiaan yang universal. Sangat penting untuk menegaskan mengenai kesetaraan gender antara manusia. Bahkan Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Nah, dari pendapat Oppenheimer tadi, segala hal yang dianggap diskriminasi tidak dapat dijadikan pembenaran. Diskriminasi yang dimaksud di sini ialah kekerasan yang didukung oleh negara, sterilisasi paksa terhadap orang-orang yang cacat secara genetik, dan juga kekerasan genosida. Nah, ada contoh kasus mengenai tindakan diskriminasi ini. Pada tahun 1930-an di Jerman, Nazi menggunakan ini untuk membenarkan kebijakan rasial mereka, dan saat itu terjadilah Holocaust. Holocaust ini merupakan kejahatan genosida yang terjadi pada Perang Dunia Kedua dan menewaskan 2/3 orang Yahudi Eropa. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah, air adalah faktor terpenting bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada air, manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 7 hari. Nah, mengapa? Karena dalam tubuh manusia, lebih dari 2/3 berat tubuh manusia itu terbentuk dari air. Banyak dari berbagai wilayah di seluruh dunia yang masih kesulitan untuk mendapatkan air, sehingga CESCR atau Committee on Economic, Social, and Cultural Rights menyatakan hak atas air harus masuk dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin hidup yang layak, terutama karena air adalah salah satu syarat terpenting bagi kehidupan.
Nah, pada tahun 2003, WHO mengusulkan pendekatan hak atas air dan diterima. WHO juga mendukung pernyataan CESCR bahwa HAM atas air atau hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan cukup, aman, dan dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dari rumah tangga. Oke, kita masuk ke pembahasan atau materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini adalah pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, jika tadi air adalah faktor utama atau faktor terpenting dalam kehidupan manusia, oksigen ini adalah nutrisi utama yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Oksigen memainkan peran penting atau peran pengawasan di dalam tubuh, yang salah satunya adalah membakar racun. Maka dari itu, penting adanya sistem kekebalan tubuh yang bertujuan untuk mencegah penyakit berbahaya. Namun, tentunya pemenuhan tujuan ini sangat bergantung pada jumlah saturasi oksigen di dalam tubuh. Jika kadar oksigen di dalam tubuh rendah, maka energi untuk melawan penyakit, untuk membakar racun, bahkan menyembuhkan penyakit pun rendah. Mengingat akan pentingnya oksigen untuk kehidupan, warga Kanada menuntut adanya hak atas oksigen dan juga udara bersih. Ini disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan. Akhirnya, pada tahun 2006, warga Kanada mengajukan petisi mengenai 90% warga Kanada yakin bahwa pencemaran lingkungan akan berdampak negatif terhadap kesehatan mereka dan juga kesehatan anak-anak mereka. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan keempat, ialah hak untuk berkomunikasi. Nah, karena manusia hidup berkelompok dan juga membutuhkan atau bergantung terhadap manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya, hal ini dapat memunculkan konflik-konflik satu sama lain. Nah, untuk menghindari konflik-konflik tersebut, pentingnya untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini adalah hak yang tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun, dan tanpanya manusia tidak dapat hidup. Nah, dengan komunikasi pula, manusia dapat memperkuat martabat manusia dan juga membenarkan kesetaraan. Oleh karena itu, komunikasi mencangkup masalah pembangunan dan penghambatan, serta kesetaraan dan juga ketidaksetaraan. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Menurut Jesus Martin Barbero, komunikasi telah menjadi arena strategis untuk menganalisis hambatan dan kontradiksi yang menggerakkan masyarakat, yang kini berada di persimpangan jalan antara keterbelakangan yang dipercepat dan modernisasi yang dipaksa, atau mungkin bisa disebut juga ketidaksiapan menerima modernisasi yang dipaksa. Karena komunikasi adalah titik pertemuan dari begitu banyaknya kekuatan baru yang saling bertentangan dan juga menyatu. Saat perdebatan telah bergeser dari media ke mediasi. Di sini mediasi merujuk kepada sambungan dua bagian antara praktik komunikasi dan gerakan sosial, serta sambungan antara berbagai tempo perkembangan dalam keberagaman kerangka budaya. Jika kita menerima komunikasi universal menurut Jesus Martin Barbero tadi, serta komunikasi air dan juga oksigen sebagai indikator kemanusiaan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki etika universal yang benar. Mungkin sekian dari materi mengenai kepingan kebenaran hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal berdasarkan buku The Handbook of Global Communication and Media Ethics. Jika ada salah pengucapan kata dan isi dari materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya Rahmatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.